Touch my head, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, oh. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, oh. So I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Hey. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. He made all the birds. He made all the trees. He made all the trees. Oh, he made all the fishes swimming in the sea. Swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet, because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees, because I love the way that God made me. Yeah. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way. Selamat pagi adik-adik, good morning. Wah, pagi ini, minggu ini ceria sekali. Cerianya bagi kalori apa bagi kalian ya? Nah, jelasnya bagi kita semua ya, kita harus ceria, harus sukacita, harus senang karena kita mau ibadah online, betul. Nah, sekarang minggu pertama di bulan September. Ya, gak kerasa ya, udah kalau udah itu, wah udah mau akhir tahun lagi ya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bersama duo AHA, Asip dan Kak Hendra. Kak Hendra, apa kabarnya minggu ini? Luar biasa dong kasih. Kalau adik-adik kabarnya gimana? Pasti mereka semua luar biasa, Kak Hendra, seperti biasa kalau kita muncul di layar kaca adik-adik artinya kita mau ngapain nih? Kita akan bernyanyi, kita akan menari, kita akan melompat, pokoknya semuanya. Untuk mengajak adik-adik memuji Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita Apa, harus Kak Hendra? berdoa terlebih dahulu. Oke, Kak Mari kita Hendra. berdoa. Shalom teman-teman Rocky, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mulai ibadah dan kegiatan Rocky. Berkati kami dan kakak-kakak Rocky dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Nah adik-adik, sudah pada mandi belum? Sudah sarapan pagi belum? Sudah. Pantesan kelihatannya ganteng dan cantik. Kalau gitu kita semua berdiri ya. Kita memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Satu pujian kita angkat ya. Kak Hendra, tahu lagunya ya? Tahu dong. Oke, kita nyanyi bersama-sama.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan. Stop. Kak Hendra, Kak Asip lihat adik-adik di rumah itu kok kurang semangat. Yang mana anaknya? Itu nah, ada yang baju putih, ada yang baju totol-totol hitam. Itu yang lagi berdiri itu siapa itu? Gak tahu nyanyi siapa juga Kak Hendra. dong, ikut nyanyi Harusnya- juga dong. Coba kita nyanyi lebih semangat Ayo, lagi ya. semangat lagi. Nanti kalau lagunya kan dari terbit matahari. Kalau matahari terbit itu pagi apa malam? Pagi. Betul. Kalau tenggelam sore apa malam? Sore. Jadi kalau kata Kasih bilang dari terbit matahari, bilangin pagi. Oke, bisa? Sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari Pagi. sampai pada masuknya Sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan apa? Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji Akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar Sekali di lagi. surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji Mana suaranya lo? akan kembali Buat Tuhan. untuk kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Dari terbit matahari Pagi. sampai pada masuknya Sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari Pagi. sampai pada masuk Sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi sampai pada masuknya sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah apa adik-adik? Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sampai salah aku kasih. Gak apa-apa. Terlalu semangat sih Kak Terlalu Asif. bersemangat karena kita semua menyenangkan hati Tuhan, Kak Hendra. Gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong. Masih mau memuji Tuhan? Oke. Oh ya, Kak Hendra, supaya lebih semangat, kan kita ada satu tepukan
Buat adik-adik masih ingat nggak? Apa ya? Tepuk Yesus. Wow. Adik-adik masih ingat nggak? Wow. Kita coba ya, kita coba. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Bisa? Aku Bisa. masih ingat lagi aku. Kak Hendra sudah ingat? Coba Ingat Kak Hendra dong. ajak adik-adik. Coba Enggak bisa deh, nggak? Kasip aja deh. Kak Hendra dong. Kasip. Oke. Oke, tepuk. Yeay. Salah. Wah, tepuk. Tepuk Yesus. Astaga, Kasip. Kak Hendra lupa. Kasip aja deh. Oke, sekali lagi ya, supaya adik-adik semangat. Siap? Yang kencang tepuk Yesusnya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah. Luar biasa adik-adik. Memang adik-adik itu daya ingatnya tajam ya, nggak seperti kita ya Kak Nggak Hendra sama ya? kayak enggak duga dong. Oh enggak juga ya. Oke baik, kita masih tetap berdiri, masih tetap bersemangat, masih tetap senyum. Kita naikkan satu pujian lagi. Aku berani tampil beda. Yeay! Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Saat iblis meronyaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu pun berdoa dalam nama Yesus. Katakan apa? Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Katakan apa? Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Tunjukkan bedanya. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Yeah! Kak Hendra, Kasip Kenapa, sampai Kasip? begini nih sepertinya karena tulang sudah tua ya. Adik-adik masih kayak Kasip nggak? Masih kuat kan? Pasti dong. Masih kuat. Enak Sekali lah. lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah Kak Hendra, Ya, Kasip. kita sudah berdoa, Sudah nyanyi. sudah nyanyi. Kurang apa ya? Kita akan Apa? dengarkan Apa? cerita Apa? firman Tuhan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, buka mata, buka telinga, dan selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Bye. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya. Berjumpa kembali dengan Kak Deborah. Oh ya, selamat memasuki bulan yang baru, bulan September. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan September. Nah, di bulan September ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau di bulan lalu, bulan Agustus kita belajar tentang ketaatan. Di bulan September ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu setia, kesetiaan. Nah, sebelumnya Kak Deborah ajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa, yuk sikap doa kita
lipat tangan, tutup mata kita, yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena di hari ini Engkau masih memberkati kami dan memberikan kebaikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua yang sekarang sedang ibadah secara online dan kakak yang ada di studio. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, bacaan kita pada minggu pertama ini diambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Kitab Wahyu, kitab terakhir di Alkitab kita ya adik-adik ya. Di Wahyu 2 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, seperti yang kakak bicarakan tadi, tema kita di bulan September ini tentang kesetiaan. Nah, untuk minggu pertama ini judul sharing kakak yaitu Faithful to the King. Kesetiaan kepada Sang Raja. Nah, adik-adik, yang seperti ayat tadi ya kita bacakan di situ dikatakan iblis akan mencobai anak-anak Tuhan ya. Nah, itulah pekerjaan iblis ya, berusaha untuk mencobai kita. Tapi adik-adik jangan takut, jangan khawatir, semuanya itu Tuhan izinkan menjadi salah satu sarana untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, kenapa sih kita kok belajar tentang kesetiaan? Yang pertama, kesetiaan itu adalah karakter Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus seperti adik-adik tahu kan, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia taat dan setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Adik-adik sudah tahu itu semua ya. Jadi kesetiaan adalah karakter dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita ya. Kesetiaan itu kayaknya sekarang sudah menjadi semacam barang yang langka gitu. Adik-adik pernah enggak sih merasakan kalau adik-adik setia dalam kejujuran, terus ada teman-teman kita yang membuli, ngapain sih jujur di hari-hari gini jujur, enggak lah gitu. Pernah enggak adik-adik mengalami seperti itu? Kalau kakak dulu pernah mengalami sih, jujur waktu kakak masih dalam dunia kerja dulu, ngapain sih jujur? Orang Jawa bilang kalau jujur kita pasti acur gitu, jujur pasti hancur gitu. Kalau istilahnya kalau orang jujur pasti enggak bagus lah, enggak baik lah gitu. Itu filsafat dunia ya, kalau jujur pasti acur, teman-teman kakak bilang begitu. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus meneladani Tuhan Yesus, kita harus tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, setia kepada kebenaran yang sudah Tuhan mau supaya kita hidup. Misalnya jujur ya, kita harus jujur apapun yang terjadi walaupun itu tidak enak, terus hasilnya misalnya adik-adik dalam sekolah ya, di dunia sekolah kan adik-adik sekarang di dunia sekolah ya, kalau adik-adik misalnya ada temannya yang enggak jujur tapi dapat nilai yang bagus, itu kan hal yang tidak baik, tapi Tuhan kita mau kita tetap memegang teguh kejujuran yang sudah Tuhan mau untuk kita lakukan ya. Nah, itu yang pertama, Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam hal
kesetiaan ya. Dia menjadi teladan yang sempurna dalam kesetiaan. Walaupun dia adalah Tuhan, namun ia merendahkan dirinya. Tuh adik-adik nanti bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 8 ya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan ia taat, bahkan taat sampai mati. Itulah keteladanan Tuhan Yesus dalam hal kesetiaan dan ketaatan yang luar biasa ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus meneladani Tuhan Yesus. Apakah adik-adik sudah setia dalam berdoa? Apakah sudah setia dalam membaca firman Tuhan? Apakah adik-adik sudah setia dalam hal berbagi ya? Coba deh adik-adik renung-renungkan sendiri, apakah adik-adik sudah setia membaca firman Tuhan, berdoa, berbagi, terus setia mengikuti ibadah, setia dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada adik-adik, apa yang menjadi tanggung jawab adik-adik, adik-adik setia dalam melakukan atau mengerjakan tugasnya sampai selesai. Nah, kata setia juga berarti adik-adik tidak pernah melanggar yang sudah sudah adik-adik janjikan. Karena salah satu arti dari setia adalah tidak menepati janji, yaitu selalu menepati janji. Tuhan kita setia karena dia selalu menepati apa yang dia firmankan kepada anak-anaknya ya. Itu adalah yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan ya. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang setia. Adik-adik nanti bisa baca ya di Daniel misalnya. Daniel adalah orang yang setia, dikatakan di firman Tuhan 3 kali dalam sehari dia naik, di rumahnya ada lotengnya nih, dia naik ke lotengnya, dia menghadap Yerusalem, di situ dia memuji, menyembah Tuhan 3 kali dalam sehari. Daud juga 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Banyak sekali contohnya. Yosua juga dia setia menjadi hamba Musa yang setia dan akhirnya Musa mengangkat dia dan dia akhirnya menjadi penerus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Ya, banyak sekali adik-adik nanti bisa membaca di Alkitab ya, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang setia di Alkitab. Selain Tuhan Yesus tentunya banyak sekali di situ contoh-contoh tentang kesetiaan dari tokoh-tokoh Alkitab ya, adik-adik ya. Jangan lupa tetap baca Alkitab setiap hari ya. Nah, yang kedua tadi setia adalah keteladanan Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik ya, yang pertama kita belajar tentang kesetiaan. Kenapa kesetiaan itu penting? Kesetiaan adalah yang pertama adalah karakter dari Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Karena Tuhan Yesus adalah yang menjadi teladan kita. Makanya kita harus meneladani Tuhan Yesus. Yang pertama, kesetiaan adalah karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kesetiaan adalah teladan dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tapi ia merendahkan dirinya dalam rupa seorang hamba dan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib ya. Jadi adik-adik, Tuhan mau adik-adik menjadi pribadi yang berkomitmen untuk mempertahankan kesetiaan seumur hidup. Seperti firman Tuhan tadi di Wahyu 2 ayat 10 yang bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, itu yang Tuhan mau adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia seperti apa sih? Yang seperti kakak katakan dari tadi, seperti yang kakak katakan tadi, yang menjadi tugas adik-adik sekarang setia dalam hal membaca Alkitab, berdoa, terus beribadah, ya, terus setia dalam
mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas yang Bu Guru sudah berikan, Pak Guru sudah berikan di sekolah, tuh adik-adik mengerjakannya dengan tuntas, mengerjakannya dengan benar, mengerjakannya dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan, dan hendaklah itu dikerjakan. Kan semakin hari adik-adik tanggung jawabnya akan semakin bertambah, semakin bertambah umur, tanggung jawab kita akan semakin bertambah. Dan Tuhan mau karakter kesetiaan kita itu adalah seumur hidup kita, seperti firman Tuhan tadi di Wahyu 2 ayat 10, Tuhan mau kita setia sampai mati. Maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita semua yang setia sampai mati, yaitu mahkota kehidupan. Dan adik-adik, jangan berkecil hati pada saat kita mengalami cobaan-cobaan atau hal-hal yang mengalihkan kita supaya kita tidak setia. Kita memiliki Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita supaya kita mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kita menjadi setia kepada Tuhan. Ujian kesetiaan itu berlangsung seumur hidup adik-adik, ya, tapi hendaklah kita setia sampai mati. Oke? Dan adik-adik, kakak juga kalau setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar menjadi setia, karena kesetiaan adalah karakter dari Tuhan Yesus yang Tuhan juga mau menjadi karakter dari kita semua yang adalah anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan. Ayat hafalannya dari Wahyu 2 ayat 10 yang B, yang terakhir ya, yang mulai hendaklah. Sudah ketemu? Ayo kita hafalkan sama-sama. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ulangi lagi, Wahyu 2 ayat 10, 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sudah hafal semua? Ya, adik-adik masih ingat enggak yel-yel yang waktu Rocky Back to School yang diajarkan oleh Pak Timotius? Ayo kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3, sekali Yesus tetap Yesus. Masih ingat? Ya, 1, 2, 3, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang Kau dapati setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita selesai ibadah Rocky online hari ini. Kakak ingatkan yang kita pelajari hari ini adalah tentang kesetiaan. Kenapa harus setia? Karena setia adalah karakter Tuhan Yesus, dan yang kedua, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita tentang kesetiaan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita meneladani Dia menjadi pribadi-pribadi yang setia. Oke adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri yuk. Kita mau terima berkat. Kita buka tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan, adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan masukmu. Genggamkan kedua tangan kita. Kita ucapkan berkat. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.